Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, saya akan memberikan contoh lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat supaya kalian lebih memahaminya. Contoh nomor 1. Di sini ada 1 ditambah 2 positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya negatif 2 ditambah 1, negatif 2, hutang 2 bayar 1, berarti masih punya hutang 1. Yang nomor 3, negatif 2 ditambah 4, hutangnya 2 bayarnya 4, berarti masih sisa 2, berarti positif 2. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 3, sudah hutang 2 ditambah hutang lagi 3, berarti hutangnya makin banyak, negatif 5. Selanjutnya 2 ditambah negatif 1. Nah, di sini ada 2 tanda berdekatan, supaya lebih mudah kita ubah dulu. Plus ketemu min, jadi min, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Nomor 6, 2 ditambah negatif 4 sama, positif ketemu negatif, kita ubah dulu. 2 min 4, karena besar yang mengurangi pasti jawabannya negatif. Nah, 2 ke 4 ini kurang berapa? Kurang 2, jadi hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya nomor 7, 2 dikurangi 1, saat pemutaran ini berarti 1. 2 dikurangi 3, lebih besar yang mengurangi, pasti hasilnya negatif. 2 ke 3 itu kurang berapa? Kurang 1. Nomor 9, negatif 2 negatif 3, hutang 2 hutang 3, berarti makin banyak hutangnya, min 5. Nomor 10, negatif 2 negatif 3. Nah, di sini ada 2 tanda berdekatan, kita ubah dulu, berarti min 2, min ketemu min jadi plus 3. Hutang 2 dibayar 3, berarti masih sisa 1. 11 sama negatif ketemu negatif, berarti 2 menjadi positif 3. 2 tambah 3, 2 tambah 3 berapa? 5. Nomor 12, negatif ketemu negatif, berarti jadi positif. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ini untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ya, ini soal cerita bilangan bulat. Tadi soal cerita itu biasanya kalimatnya panjang, jadi seperti cerita itu berarti kalimatnya itu panjang. Nah, langkah-langkah mengerjakan soal cerita. Pertama, baca dan pahami soalnya, jadi baca sekilas sambil difahami. Kemudian tulis apa saja yang diketahui, jadi di soal itu apa saja yang disebutkan itu ditulis, apa saja yang diketahui. Kemudian cari apa yang ditanyakan dalam soal, kemudian nyatakan dalam kalimat matematika.
Itu maksudnya ditulis dalam bentuk angka-angka, misalkan 2 ditambah 3 dikurangi 4 atau yang lainnya. Jadi dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Setelah itu baru dikerjakan atau dihitung. Kalau sudah ketemu hasilnya baru disimpulkan. Apa kesimpulannya? Biasanya itu jadi bla 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 gitu. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Seorang bayi yang sedang demam, suhu tubuhnya 32 derajat Celcius. Setelah minum obat, suhunya turun 4 derajat. Berapa suhu bayi setelah minum obat? Tadi diketahui, tulis dulu. Diketahui suhu mulanya itu suhu awal itu 32. Kemudian setelah minum obat itu apa? Turun itu berarti negatif 4 karena kan turun, berkurang. Maka apa yang ditanya apa? Suhu setelah minum obat. Nah, kalau sudah ditulis diketahui apa saja yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Suhu setelah minum obat. Suhu setelah minum obat yaitu suhu awal 32. Karena turun berarti dikurangi. Berapa turunnya? 4. 32 dikurangi 4 adalah 28 derajat. Jadi suhu bayi setelah minum obat adalah 28 derajat Celcius. Itu untuk menjawab soal cerita. Soal yang kedua, Ani sedang bermain lompat katak di atas garis bilangan. Jika posisi awal Ani ada di titik 0, kemudian Ani melompat 5 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, kemudian 6 kali ke kiri, di titik berapa posisi Ani sekarang? Jadi kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Tadi kan posisi awalnya itu ada di titik 0, kemudian loncat ke kiri 5, karena ke kiri berarti negatif 5, kemudian loncat lagi ke kanan sebanyak 2, berarti positif 2, dilanjut ke kiri lagi 6 kali berarti negatif 6. Yang ditanya apa? Posisi sekarang. Nah, kalau sudah diketahui, sudah tahu apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Posisi berarti kita tambahkan semua dari awal sampai akhir. Berarti posisi awal itu 0, kemudian loncat ke kiri 5, loncat ke kanan 2, kemudian ke kiri lagi 6, berarti 0 ditambah negatif 5 ditambah 2 ditambah negatif 6. Positif ketemu negatif 5 ditambah 2, positif ketemu negatif, jadi negatif 6. Hutang 5, bayar 2, berarti masih hutang 3. Yang negatif 6 turun. Kemudian di sini negatif 3, negatif 6. Hutang 3, hutang lagi 6, berarti hutangnya jadi 9. Jadi posisi Ani sekarang ada di titik
ada di titik negatif 9. Jadi seperti itu untuk soal cerita. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.